Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Nurfadilah, mahasiswa semester 3 dari program studi Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan NIM J3102020. Di sini saya akan mewawancarai tentang kesehatan mental. Langsung aja, narasumber kita seorang mahasiswa karena ini subtemanya mengambil tentang kesehatan mental mahasiswa di masa pandemi. Langsung aja kepada narasumber saya persilahkan untuk memperkenalkan dirinya. Hai, perkenalkan nama saya Tika Yunitasari. Sekarang saya sedang menempuh semester 3 di program studi D3 Jamu Poltekkes Kemenkes Surakarta. Baik, itulah tadi perkenalan singkat dari narasumber kita kali ini. Baik, langsung aja menuju pertanyaan yang pertama. Di sini kan Mbak Tika merupakan seorang mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Surakarta ya. Nah, boleh dong diceritain sedikit gimana sih sistem pembelajaran yang ada di Poltekkes itu seperti apa? Sistem pembelajaran di Poltekkes Kemenkes Surakarta pada masa pandemi ini menggunakan metode kombinasi antara offline dan juga online. Online dilakukan untuk pemaparan teori-teori dan juga beberapa praktikum. Kemudian untuk mata kuliah yang memang memerlukan praktikum di kampus atau offline juga dilakukan secara offline dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Nah, berarti kan dari 3 semester ini, bahkan lebih dari 3 semester ini ya, dari kakak tingkat juga itu udah mengalami sistem pembelajaran yang seperti ini, yaitu pembelajaran jarak jauh. Nah, dari Tika sendiri nih, pastinya ada dong kendala atau masalah yang dialami selama PJJ ini. Bisa dijelaskan kendalanya itu seperti apa? Nah, kalau kendala yang aku alami selama pembelajaran jarak jauh ini mengenai kesehatan mental aku, mungkin aku jadi sering emosian. Terus kemudian juga apalagi kalau banyak tugas dan kurangnya sosialisasi sama teman-teman juga bikin aku jadi lebih introvert lagi dan mudah emosi kalau banyak tugas dari dosen. Nah, udah disinggung dikit nih tentang kesehatan mental ini. Nah, dari dua kata ini, kesehatan dan mental, menurut Mbak Tika nih, apa sih yang dimaksud dengan kesehatan mental? Kesehatan mental menurut aku yaitu keadaan di mana pikiran, perasaan, dan juga semua yang ada di dalam diri kita itu tenang. Kemudian kita bisa berdamai sama diri kita sendiri, dan itu semua akan berpengaruh untuk kelancaran kita dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Nah, itu tadi pengertian dari kesehatan mental menurut Tika. Oke, langsung aja nih. Dari pengertian tersebut, seberapa penting nih kita mengetahui tentang kesehatan mental? Nah, kalau menurut aku sendiri, mengetahui tentang kesehatan mental itu penting banget buat diri kita, terutama buat kemajuan dan perkembangan kita untuk kedepannya. Bagi aku, orang yang memiliki kesehatan mental yang baik itu cenderung akan lebih bisa memutuskan dan bisa merencanakan kehidupan untuk kedepannya, dan juga lebih jernih lagi dalam berpikir. Oleh karena itu, kesehatan mental itu penting banget buat kita ketahui dan kita gali informasinya lebih dan lebih lagi. Apalagi di masa pandemi yang sekarang ini yang menuntut kita untuk terus di rumah, kita jadi kurang bersosialisasi sama orang di luaran sana. Mungkin itu juga dapat mempengaruhi kesehatan mental kita. Nah, menurut aku di masa pandemi ini banyak juga orang yang terganggu kesehatan mentalnya. Tapi karena kurang informasi dan minimnya pengetahuan tentang kesehatan mental, jadi cuma diabaikan aja.
Nah, jadi dari situ menurut aku mengetahui tentang kesehatan mental itu penting banget, terutama buat perencanaan kita ke depannya supaya lebih baik lagi. Oke, berarti sangat penting ya bagi kita untuk mengetahui tentang kesehatan mental. Langsung aja kita langsung ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu bagaimana nih cara menjaga diri agar kita itu selalu memiliki mental yang sehat. Menurut aku, cara menjaga kesehatan mental kita agar tetap baik yaitu dengan cara kita harus tahu dulu nih apa sih pengetahuan atau informasi tentang kesehatan mental. Selanjutnya kita juga harus terbuka sama diri kita sendiri dan sama orang-orang di sekitar kita. Kayak misalnya kita ada masalah, mungkin kita bisa sharing sama teman-teman kita atau mungkin sama orang yang udah kita percaya untuk keep masalah-masalah kita. Jadi kita nggak memendam masalah kita sendirian yang akhirnya berujung sama overthinking. Karena menurut aku overthinking dan memendam masalah sendirian itu suatu awal dari terganggunya masalah kesehatan kita. Nah, karena adanya pandemi ini, pemerintah membuat kebijakan yaitu stay at home atau berdiam diri di rumah seperti itu. Dan dengan adanya teknologi itu membuat kita semakin menjadi antisosial seperti itu ya. Nah, menurut Tika nih, seberapa pengaruhnya media sosial terhadap kesehatan mental kita? Kalau menurut aku pribadi, sosial media tuh berperan banget dalam menentukan kesehatan mental kita. Nah, kesehatan mental kita juga mudah terganggu karena adanya aktivitas di sosial media. Misalnya ada di situ juga banyak banget berita tentang kasus kematian karena COVID-19, kemudian penambahan kasus setiap harinya, banyaknya orang yang di PHK, dan masih banyak lagi berita-berita yang menakutkan yang secara nggak sadar kita sendiri tuh jadi takut dan jadi ngerasa tertekan, jadi was-was ketika melakukan apapun. Nah, itu juga mempengaruhi kesehatan mental kita menurut aku. Di tekanan dan kekhawatiran kita, ketakutan kita, ditambah sama pembatasan sosial yang bikin kita nggak bisa keluar rumah dan harus stay di rumah terus, itu bikin otak kita atau pikiran kita semakin takut. Nah, dari situ juga kesehatan mental kita mungkin akan mudah terganggu karena banyaknya overthinking, bosan, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya mungkin bisa disebutkan ciri-ciri seseorang yang terganggu kesehatan mentalnya karena adanya media sosial ini. Nah, menurut aku ciri-ciri orang yang udah terdampak sama sosial media, kesehatan mentalnya yaitu dia lebih cenderung membandingkan apa yang ada di sosial media. Dia juga terlalu fokus sama sosial media. Kurangnya sosialisasi dengan orang-orang di dunia nyata, dan juga dia cenderung memikirkan hal-hal yang ada di sosial media. Selain itu, dia juga akan lebih sulit dalam melakukan hal-hal yang ada di dunia nyata. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir kali ini ya. Pertanyaan yang terakhir yaitu bagaimana nih caranya agar kita itu bisa menjaga kesehatan mental dari media sosial di era teknologi digital seperti ini. Nah, kalau cara untuk mencegah pengaruh media sosial untuk kesehatan mental kita yaitu dengan memilah-milah postingan yang baik dan yang buruk. Kemudian lebih memilih lagi interaksi dengan orang-orang yang secara online. Kemudian juga kita harus memanfaatkan media sosial kita
untuk melakukan edukasi mengenai kesehatan mental. Selain itu, kita juga harus mengolah pikiran kita, emosi kita dari pengaruh-pengaruh media sosial. Selain itu, yang paling penting kita juga harus mengambil istirahat sejenak dari media sosial agar kita bisa lebih berpikir jernih dan bisa lebih berpikir dengan keadaan-keadaan nyata di sekitar kita. Baik, itu tadi pertanyaan terakhir untuk sesi wawancara pada kesempatan kali ini. Kemudian, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya dan telah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.